Oke anak-anak, hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk pelajaran PPKN. Bagaimana, semua sudah siap untuk belajar? Karena pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran PPKN. Nah, sebelumnya Memi minta anak-anak untuk menyiapkan terlebih dahulu buku cetak PPKN-nya dan alat tulisnya ya. Oke, sekarang buka buku cetakmu di halaman 69. Materi kita pada hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Anak-anak, kita akan membahas subbab yang A, yaitu makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Tugas anak-anak yang pertama adalah membaca terlebih dahulu buku cetak PPKN-nya mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jika sudah dibaca, kalian dengarkan penjelasan Memi mengenai makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Masa kebangkitan nasional di Indonesia merupakan periode dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan organisasi pergerakan nasional sebagai wadahnya. Nah, di sini kebangkitan nasional pengertiannya adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sejarah kebangkitan nasional. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Nah, pasti anak-anak tahu ya, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ketika kita dijajah oleh Belanda, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Akibatnya, kelaparan dan kematian menjadi bagian yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mengalami kegagalan sehingga melahirkan pemikiran baru. Masa kebangkitan nasional Indonesia merupakan kelanjutan dari politik etis atau politik balas budi yang diterapkan Belanda. Pada tahun 1899, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis. Isi dari politik etis itu adalah irigasi, emigrasi, dan edukasi. Kebijakan tentang edukasi memberikan kesempatan kepada pribumi untuk memperoleh pendidikan sehingga menjadi lebih terpelajar. Kalangan terpelajar inilah yang memulai model perjuangan baru. Untuk sejarah kebangkitan nasional Indonesia, kita akan bahas beberapa periode. Yang pertama, periode tahun 1900 sampai dengan 1908. Pada tahun 1901, melalui majalah Retno Domila, Dr. Wahidin Sudirohusodo menghimpun mahasiswa untuk pendidikan golongan priai Jawa. Ia mendirikan Yayasan Beasiswa. Gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo menarik perhatian mahasiswa Stovia bernama Sutomo. Akhirnya, Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Program utama dari Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, organisasi Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan dagang. Dan yang terpilih untuk menjadi ketua besar Budi Utomo adalah R.T. Tirto Kusumo. Setelah organisasi Budi Utomo, maka disusul berbagai organisasi modern yang lainnya. Dan ini terjadi pada periode 1908 sampai 1928. Yang pertama, pada tahun 1912 berdiri partai pertama, yaitu Indis Partis. Kemudian H. Samanhudin mendirikan Syarikat Dagang Islam di Solo. KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. KH Hashim Asy'ari mendirikan
Dahdlatul Ulama di Surabaya, Dwijo Sewoyo mendirikan asuransi jiwa bersama Bumi Putra di Magelang. Kemudian pada tanggal 20 Juli 1913, Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang berjudul Seandainya Aku Orang Belanda. Ia memprotes keras rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Karena tulisan ini, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda. Di Belanda, Suwardi Suryaningrat belajar ilmu pendidikan dan Dr. Cipto Mangunkusumo dipulangkan ke Hindia Belanda karena sakit. Selanjutnya, pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta, diadakan Kongres Pemuda I yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani dan dihadiri tokoh-tokoh pemuda. Hasil dari Kongres Pemuda I yaitu yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Yang kedua, menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot. Selanjutnya, periode tahun 1928 sampai 1945. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, organisasi-organisasi pemuda Indonesia menyelenggarakan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres Pemuda II menyepakati lahirnya Sumpah Pemuda. Periode terakhir adalah periode tahun 1945 sampai dengan 1948. Perjuangan Indonesia mencapai puncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan bahwa 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan telah melahirkan golongan terpelajar yang menyerap ide-ide dan paham-paham baru yang berkembang di Eropa. Kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi pergerakan nasional. Kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat fisik dengan kekuatan senjata menjadi perjuangan yang bersifat organisasi dan diplomasi. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan latihan soal pada hari ini. Kerjakan latihan berikut di buku PR PPKN. Tuliskan soal dan jawabannya, dan kerjakan dengan teliti dan penuh dengan semangat. Nah, tadi anak-anak semua sudah mendengarkan penjelasan Memiani mengenai materi pelajaran PPKN kita pada hari ini. Memiani berpesan kepada anak-anak untuk semangat belajar dan selalu sukacita. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Pesan Memiani adalah tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.